Wallahu ala ma naqulu syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Pak polisi, kenapa Munarman tidak ditangkap juga? 6 Januari lalu, Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 21 terduga teroris. 2 diantaranya tewas karena kontak senjata dan 1 lagi luka tertembak. Berita ini kembali mencuat karena 19 diantaranya terduga teroris akan dipindahkan ke Mabes Polri guna penyelidikan lebih lanjut. Ditambah lagi beredarannya video pengakuan salah satu terduga teroris itu yang menyebut nama Munarman di media sosial semakin membuat kabar ini semakin mencuat ke publik. Menurut pengakuan terduga teroris yang juga anggota FPI ini, mereka ditangkap karena berbaiat ke ISIS pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi di tahun 2015. Dia juga mengkonfirmasi bahwa Munarman hadir pada pembaiatan itu bersama dengan 100 anggota FPI lainnya. Berikut pengakuannya. Saya ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021 di Polda Sulsel. Adapun saya ditahan atau ditangkap di kantor polisi Polda Sulsel karena berbaiat kepada Daulatul Islam yang memimpin Daulatul Islam yaitu Abu Bakar al-Baghdadi saat deklarasi FPI mendukung Daulatul Islam pada tahun 2015. Saya berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu, Ustadz Fauzan dan Ustadz Basri yang memimpin baiat pada saat itu. Dan setelah berbaiat saya pernah mengikuti taklim rutin FPI di Jalan Sungai Limboto sebanyak 3 kali. Yang mengisi acara saat itu adalah Ustadz Agus dan Abdurrahman selaku pimpinan Panglima FPI Kota Makassar, kata Ahmad Aulia. Sebenarnya kabar keterlibatan Munarman pada saat pembaiatan ISIS itu sudah beredar sejak lama, bukan hanya kabar tidak jelas atau sanggaan. Terdapat video yang beredar di media sosial yang mengkonfirmasi bahwa Munarman ikut membaiat ke ISIS. Jadi pengakuan simpatisan FPI itu hanya sebagai konfirmasi valid atas video Munarman berbaiat ke ISIS. Memang awal-awal kemunculan ISIS bukan hanya Munarman yang mendukung. Imam Jumbo FPI Rizik Syihab juga secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap ISIS pada saat demo menuntut Densus 88 dibubarkan. Ada juga dukungan-dukungan yang bersifat sporadis di berbagai daerah termasuk di jantung ibu kota Jakarta, tepatnya di Monas. Bukan hanya dukungan moral saja, tidak sedikit warga negara Indonesia pergi ke Timur Tengah untuk berperang bersama ISIS. Ngeri sih waktu itu. Setelah ISIS mulai diperangi seluruh dunia, termasuk juga negara-negara Timur Tengah, barulah kemudian para pendukung ISIS di Indonesia berbalik mengutuk ISIS sambil menuduh Amerika sebagai biang kerok di belakang ISIS. Padahal sudah sejak awal ISIS mempertontonkan cara-cara keji dalam menegakkan negara Islam transnasional itu. Kalau mereka benar-benar adalah manusia waras dan bukan pendukung teroris, dari cara keji ISIS saja seharusnya mereka tidak mendukung. Kalau mereka mendukung ISIS dengan cara-cara kejinya, ya karena memang mereka adalah pendukung teroris. Menjadi aneh mereka ketika anggota FPI Makassar ditangkap karena berbaiat ke ISIS. Sementara pengurus FPI Pusat Munarman malah bebas melenggang, bahkan bebas menyebarkan kebohongan di depan publik. Apakah karena Munarman tidak terbukti ikut ambil bagian dalam serangan teroris berupa perakitan bom? Apakah karena anggota FPI Makassar yang berbaiat ke ISIS itu juga terlibat perencanaan aksi teror sementara Munarman tidak ikut? Atau karena polisi tidak punya alasan cukup menangkap Munarman? Maka polisi harus menjelaskan alasan penangkapan anggota FPI di Makassar secara gambling ke publik, biar tidak muncul sangkaan-sangkaan yang tidak diharapkan. Sebab kalau hanya berbaiat ke ISIS anggota FPI sudah ditangkap, maka sebagai pengurus pusat Munarmanlah yang lebih dulu ditangkap. Apalagi ia ada di tempat kala itu juga jelas.
Posisi Munarman sebagai pengurus pusat FPI dan juga terdapat pengurus FPI daerah pada saat pembaiatan kala itu dapat dikatakan FPI sebagai organisasi mendukung ISIS. Bahwa kemudian ada sikap tidak membela ISIS dari mulutnya itu hanyalah cara menghindar dari jerat hukum di negara ini. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kinerja Densus dan Polri dalam penumpasan teroris di negara ini. Sebab kalau bukan karena kerja keras Densus, bukan tidak mungkin negara ini akan menjadi seperti bom lautan dari teroris. Tetapi tentu saja saya tetap harus ingatkan bahwa penumpasan teroris tidak sebatas pada penangkapan para pelaku dan perencana teror bom atau teror lainnya, melainkan juga pemetaan pendukung teroris seperti Munarman sudah jelas-jelas mendukung teroris, harusnya ditangkap. Sebab berbaiat ke sesama saja tidak mengakui NKRI dan berpotensi menjadi ancaman keamanan negara. Termasuk Rizik juga harus ditangkap atas dugaan mendukung teroris atau bisa jadi dia teroris, siapa yang tahu. Menurut saya profiling simpatisan dan pendukung teroris ini akan menjadi kunci penanganan terorisme. Profiling itu dapat diawali dari pengawasan terhadap pandangan ideologisnya, seruan khotbah atau media sosialnya dan tingkah laku kesehari-harian. Ini dapat dilakukan sebagai peringatan atau ultimatum dan pencegahan terhadap siapa saja yang berpotensi terlibat terorisme dari latar belakang apapun. Demikian dikutip dari sifu.com dan artikel ini ditulis oleh Maura Sifu dan terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu